Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gusdur Hadianto, mahasiswa Universitas Berasia dari Prodi Manajemen. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran Digital Innovative Entrepreneurship yang berjudul The Type of Innovation, yang diampu oleh dosen Bu Ratih Anggoro Wilis. Pengertian inovasi. Secara umum, inovasi adalah menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaruan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya. Menurut ahli, pengertian inovasi yakni menurut Everest M. Rogers, inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Di slide selanjutnya ada manfaat inovasi, memberikan solusi untuk memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas seseorang, yang ketiga meningkatkan ketangguhan, yang keempat dapat menghasilkan sesuatu yang unik. Kemudian contoh inovasi digital, inovasi teknologi, adanya Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, YouTube, dan media sosial lainnya. Kini setiap orang dapat berhubungan baik melalui audio maupun audiovisual dengan berbagai orang dari tempat yang jauh. Adapun layanan pesan dan antar online seperti Gojek, ShopeeFood, dan lain-lain. Kemudian ada e-commerce, yakni suatu sistem belanja online. Pembagian inovasi. Pembagian inovasi dibagi menjadi dua, yaitu kinerja produk berkaitan dengan cara memperbaiki kinerja melalui produk ataupun layanan yang dimiliki. Sistem produk berkaitan dengan cara perusahaan merancang, membangun, dan mengelola operasional produk ataupun layanan yang dimiliki. Dan type of innovation terdiri dari 3 fase, yakni configuration, offering, dan experience. Configuration fokus inovasi pada cara kerja dan sistem bisnis, antara lain yaitu profit, model, network, struktur, dan proses. Fokus dari offering yaitu fokus inovasi pada pengembangan produk dan sistem produk, di antaranya yaitu produk performance dan produk sistem. Untuk experience, fokus inovasinya pada pengguna, di antaranya yaitu service, channel, brand, and customer engagement. Di slide selanjutnya, berbicara mengenai analisis studi kasus, yaitu marketing Shopee tanggal kembar. Sebelum menjelaskan tentang studi kasus tersebut, yakni terdapat sejarah Shopee. Shopee merupakan e-commerce yang diluncurkan pada tahun 2015 di 7 pasar berbagai wilayah, yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Serta merupakan salah satu e-commerce yang paling banyak dikunjungi. Dalam data box 2022 mengatakan bahwa Shopee merupakan e-commerce dengan kunjungan terbanyak di Indonesia per Agustus 2022, yaitu sebanyak 190,7 juta pengunjung dari Indonesia. Dan selanjutnya yaitu inovasi dari Shopee. Inovasi yang dilakukan oleh
Shopee yaitu meluncurkan event tanggal kembar pertama, yakni 9.9 Super Shopping Day pada tahun 2016 untuk menjangkau pembeli mobile first di Asia Tenggara dan Taiwan. Strategi yang dilakukan yaitu melakukan kampanye pemasaran di setiap tanggal kembar untuk memenuhi kebutuhan secara online. Selain itu, Shopee juga menyediakan penawaran diskon atau promo serta penawaran gratis ongkir. Gambar di bawah merupakan gambar dari marketing yang ada di website Shopee. Implementasi dari configuration profit model mengacu pada cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan keuntungan melalui cara unik atau lebih efisien dibandingkan pesaing. Sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia, Shopee sangat gencar melakukan promosi termasuk kampanye tiap tanggal kembar, tanggal atau dan bulan sama digitalnya. Hal tersebut merupakan salah satu cara Shopee mengkapitalisasi perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan secara online atau daring. Masih di configuration tentang struktur, mengacu pada perubahan dalam tata kelola kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan. Shopee menghadirkan program Shopee Export dan Shopee Center sejak 2019 untuk mendukung pelaku usaha UMKM memasarkan produknya secara global. Kantor Shopee Center memiliki tujuan untuk mengedukasi para pengusaha UMKM dan seller Shopee yang ingin mempelajari digitalisasi dan online shop. Dari hasil survei dan analisa, pada kantor Shopee Center masih ditemukan adanya kekurangan. Kekurangan tersebut yaitu keterbatasan luas denah kantor yang menyebabkan belum tersedianya kebutuhan ruang acara, auditorium, dan masih kurangnya fasilitas ruang kelas, ruang praktek, studio foto, dan live stream. Kedua, belum tercapainya ruang atau fasilitas edukasi dan pelatihan. Masih di configuration mengenai network. Mengacu pada cara perusahaan berkolaborasi dengan pihak eksternal untuk menciptakan nilai tambah. Shopee membangun kolaborasi dengan pihak eksternal dengan cara memberikan pelayanan berupa pengelolaan dan penjualan barang melalui dikelola Shopee. Yakni sebuah sistem yang mana pengelolaan dan penjualan Shopee. Yang keempat, proses. Mengacu pada cara perusahaan melakukan perubahan dalam merancang, mengelola, dan melaksanakan proses operasional mereka. Sama halnya dengan kegiatan marketing lainnya, Shopee memanfaatkan promosi untuk menggunakan aplikasi e-commerce-nya dengan kegiatan tanggal kembar, promo gajian Shopee, flash sale, sehingga menarik user-user baru untuk mempercayakan kegiatan belanjanya di Shopee. Kemudian beralih ke offering. Yang pertama ada product performance, mengacu pada cara mengubah produk atau layanan untuk memperbaiki kinerjanya. Shopee melakukan kegiatan pembaruan secara teratur untuk menjaga aplikasinya agar tidak mengalami masalah atau error. Mengacu pada cara perusahaan merancang, membangun, dan mengelola operasionalnya, Shopee menarik pelanggan baru dengan mengeluarkan aplikasi yang friendly interface dan banyak sekali game untuk mendapatkan koin Shopee yang dapat digunakan untuk belanja. Experience. Yang pertama ada service, mengacu pada cara perusahaan untuk melakukan inovasi dalam menyediakan layanan kepada pelanggan. Shopee bekerja sama dengan banyak bank konvensional dan bank digital sehingga memudahkan pengguna untuk melakukan pembayaran.
Shopee juga mengeluarkan Shopee Pay yang dapat digunakan sebagai dompet digital. Shopee juga menyediakan benefit seperti cashback jika menggunakan pembayaran melalui Shopee Pay. Selanjutnya ada brand mengacu pada cara perusahaan membangun citra merek dan pengalamannya di mata pelanggan. Strategi pembentukan citra Shopee terbentuk melalui marketing public relation atau MPR. Shopee memiliki jingle yang sangat familiar dengan masyarakat Indonesia, yaitu Shopee COD, Shopee COD, bayar langsung di tempat, seperti itu. Selain itu, Shopee juga memiliki sebuah nada dering atau notifikasi yang khas ketika ada voucher gratis ongkir maupun ada promo terbaru yang diberikan oleh Shopee. Citra Shopee lainnya juga dapat dilihat dari animasi atau kartun yang tak kalah menarik, yaitu animasi ayam yang selalu menghiasi beranda laman akun Shopee. Selanjutnya masih di experience, yaitu channel, mengacu pada cara produk atau layanan didistribusikan dan diakses oleh pelanggan. Shopee menggunakan sistem aplikasi smartphone juga bekerja sama dengan beberapa ekspedisi dalam proses pelanggan. Yang terakhir ada experience customer engagement, mengacu pada cara perusahaan menyediakan layanan atau produk yang memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Shopee memberikan layanan live chat, yaitu pengguna dapat berkomunikasi secara langsung dengan customer service Shopee untuk menyelesaikan kendala yang dialami. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, terima kasih telah melihat atau menyaksikan video tersebut untuk memenuhi tugas UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.